Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, Presiden Donald Trump bertemu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan memperbarui usulannya agar Gaza dikosongkan dari penduduknya. Meski tetap menolak usulan ini, Raja Yordania menegaskan kembali komitmen para pemimpin kawasan untuk menuntaskan konflik di Gaza. Saat menerima Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berusaha meyakinkan Yordania dan negara Arab lainnya mengenai proposalnya merelokasi warga Gaza. The Palestinians or the people that live now in Gaza will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years, it's nothing but trouble. Yordania dan Mesir telah secara terpisah menolak pemindahan warga Gaza ke masing-masing negara. Menurut seorang pakar Timur Tengah di George Mason University, Kerajaan Yordania memiliki sejarah problematis dengan pengungsi Palestina dan tak ingin terkesan membantu pemindahan warga Gaza. I think King Abdullah went into that meeting hoping to make Trump understand that this question of Palestinians coming out of Gaza into Jordan is an existential question for Jordan. Tapi Raja Abdullah mengatakan akan terus bekerja sama mencari solusi bersama Amerika dan sekutu Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi. We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody. Dalam kesempatan itu, Trump memuji langkah Yordania dan berbalik dari ancaman sebelumnya untuk membekukan bantuan ke negara Arab yang tak mau menerima warga Gaza. Pertemuan Presiden Trump dengan Raja Abdullah dilakukan pada saat terjadi kemandekan dalam pembebasan sandera oleh Hamas sebagai bagian implementasi fase pertama gencatan senjata dengan Israel. Trump kembali mengancam akan bertindak tegas bila Hamas tak melepas sandera selebihnya dalam fase pertama hingga tenggat waktu Sabtu siang. Israel dan Hamas sama-sama menuduh pihak lawan telah melanggar gencatan senjata. Sementara ada juga kekhawatiran Hamas memanfaatkan jeda pertempuran untuk kembali membangun kekuatan. I think they have concerns about Hamas once again reorganizing itself. We know that police forces in Gaza, which are connected to an interior ministry that's controlled by Hamas, have been very prominent on the streets, and Israel probably suspects that some of these police forces are militants affiliated with Hamas. Pengamatan serupa diungkapkan Stephen Hanke, ekonom Johns Hopkins University yang dulu juga penasehat pemerintahan Ronald Reagan. The Western policy has been a complete failure. The Israeli policy with regard to Gaza has been a complete failure because the objective was to wipe out Hamas. Well, it's clear Hamas is not wiped out. And who's financed a lot of this? The United States. And who's going to finance the rebuilding? The United States will fund a lot of it. Meski mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza saat rekonstruksi, Presiden Trump juga mengatakan akan merangkul negara-negara di kawasan untuk membiayai rekonstruksi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Masalah kesehatan mental sering terlupakan di tengah fokus pada kesehatan fisik, dan ini terlihat juga di Amerika Serikat. Bahkan jumlah warga yang bunuh diri sepanjang beberapa tahun terakhir adalah yang tertinggi dalam pantauan pejabat kesehatan Amerika Serikat. Apa yang berada di balik tingginya angka ini? Jembatan Golden Gate adalah jembatan ikonik di San Francisco, tapi di luar fungsi dan kemegahan penampilannya, jembatan ini memiliki sisi kelam karena menjadi salah satu lokasi yang sering digunakan untuk bunuh diri. It's pretty sad and terrible when people take their lives jumping off the bridge. Sejak Golden Gate Bridge selesai dibangun pada 1937, diperkirakan 2.000 orang telah bunuh diri melompat dari jembatan. Sejak awal 2024, ada jaring pengaman. It's stainless steel and it has some give in it.
and it's designed to catch people as they fall into the net. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi ke-11 di Amerika. Selama 2023, terjadi 49.500 kematian akibat bunuh diri. Looking back at the past 2 decades, suicide rates have continued to increase, and they increased from 2002 through 2018. And then in 2018 was the beginning of a downward trend. The rates have started to increase since 2020. So that decrease was short-lived. Essentially, for both men and women, younger age groups have seen recent declines. Meanwhile, older groups have seen some of the largest increases. Data CDC bukan sekedar statistik bagi Brittany Elko, warga California yang menjadi aktivis pencegahan bunuh diri setelah adiknya Derek mengambil nyawanya sendiri pada 2015. We know that the numbers keep going up because of higher rates of depression, limited access to mental health services, and increased access to firearms, which are the leading cause of death of suicide. Menurut data CDC, separuh lebih bunuh diri di AS melibatkan senjata api dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melakukan bunuh diri. My brother is 23, so he's in one of the age groups for males that has the highest rate of suicide. And he struggled with anxiety and depression, and I think there just wasn't enough understanding around what his struggles were. I think he was open to therapy and getting help, but again, the topic was so stigmatized. Data CDC menunjukkan jumlah warga yang sempat memikirkan serius niatan bunuh diri di Amerika bahkan melampaui 13 juta orang. 988 adalah nomor telepon darurat yang diluncurkan oleh Divisi Kesehatan Mental Departemen Kesehatan Amerika Serikat pada 2022. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa depresi dan terpikir untuk melakukan bunuh diri untuk mengontak nomor ini dan terhubung pada ahli kesehatan mental. Seperti layaknya darurat medis, bencana, atau juga kriminalitas mendapatkan nomor darurat 911. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat perlihatkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja. Juga kekhawatiran warga Amerika Serikat akan kelangsungan karir mereka. Bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Berikut selengkapnya. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi
Alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch ya. Tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya. Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Beralih ke kabar lain, pemirsa, sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia tumbuh besar di kamp pengungsi di Kenya dan mendapatkan pelatihan keterampilan digital dengan dukungan PBB. Bekal keterampilan digital yang diberikan ini bisa membantu para pengungsi muda mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Di kamp pengungsian di Dahahali di Timur Laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garni zero basic ayaan u bilownaa. Kuwa zero markaa u bilownaa ee bartaan waxaa sii barnaa skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancerka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaa si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah. Saat daraaddeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada rasiska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jiro si oo ka tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogaan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ay loo hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo rasiska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay. Aan hadda iska hadla hadda anigu basic waan bartay. Waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay. Sida freelance oo kale, software, waxyaalo badan, accounting, waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay. Marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha na haysto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iskaga xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax databaan wallahi aan isticmaalnaa waxaan rajaynaynaa inay meel kaweyn ay noqoto oo asaan kasii beedno iyo kombiyuutarahan inaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa lasii bedelaa
haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan sii weyneyn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Salah satu tantangan utama pemakaian kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisi daya yang masih kurang dan belum merata. Di Ghana ada solusi bagi pengendara motor listrik, yakni tersedianya fasilitas untuk menukarkan baterai motor listrik yang sudah lemah dan perlu diisi kembali. Linda Martey menyukai sepeda motor sejak kecil dan mengatakan ia ingin menentang stereotip bahwa sepeda motor adalah untuk kaum pria. Tapi saat pertama mencoba mengendarai sepeda motor, ia hampir terluka, jadi ia berhenti. Like you can easily get your leg somewhere bent because of the exhaust pipe. When you're getting down and you get off from at that side of the exhaust pipe, yeah, you get yourself bent. Tahun 2019, Linda diperkenalkan dengan sepeda motor listrik dan ini menghidupkan kembali minat masa kecilnya. Sejak itu ia bekerja sebagai kurir yang memakai sepeda motor listrik di ibu kota Ghana, Accra. Menurut Linda, sepeda motor listrik lebih mudah dioperasikan dibanding sepeda motor bensin. Tapi tantangannya adalah memastikan motor tetap terisi daya. But with the kind of work we do, the deliveries and stuff, if you charge at home and you're out in town and you run out of battery, then you have to go back home and charge. No. Karena itu, Linda menukar baterai yang sudah lemah dengan baterai baru di stasiun-stasiun yang dikelola perusahaan baterai Ghana, Kova. Sepeda motor memainkan peran penting di Afrika untuk membawa orang dan barang, terutama di daerah dengan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terbatas. Para pakar industri mengatakan, sepeda motor listrik lebih murah untuk dioperasikan dan lebih sedikit polusinya dibanding sepeda motor konvensional. Tapi menurut Bank Dunia, sekitar 50% kawasan Afrika Sub-Sahara tidak memiliki listrik. Bahkan tempat-tempat yang punya listrik pun akan kesulitan meningkatkan jumlah kendaraan listrik, menurut pendiri Kova, Eric Nygaard. They are struggling with this in the Western world. So when you plug, imagine everybody comes home at 5 o'clock and plugs their cars in. I mean, what it does, it creates an extreme electricity demand spike, which is quite intense. And so putting that pressure on the current grid systems across Africa would not work. Baterai Kova menyimpan listrik dari panel surya dan jaringan listrik nasional. Dan pengguna bisa menukar baterai yang habis kapan saja di banyak lokasi di seluruh ibu kota tanpa harus membebani jaringan listrik nasional. Kova telah beroperasi selama 2 tahun dan kini menukar sekitar 200 baterai setiap hari di Accra. Menurut Kova, baterai mereka juga bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, bahkan untuk generator saat listrik mati. Perusahaan ini mengatakan baterai mereka berpotensi memasok listrik kembali ke jaringan listrik nasional untuk mendukung perusahaan listrik Ghana, ECG. And so let's say you're in an area of Accra that they're going to do like ECG is going to shut it off. Potentially we could support the local distribution network and say we will provide energy from our station to you. Kova mengatakan mereka berharap teknologi yang mereka terapkan akan membuat energi dapat selalu diakses oleh warga. Dan hal ini akan mendorong adopsi kendaraan listrik di Afrika bisa berlangsung lebih cepat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kecerdasan buatan dan pencetakan 3 dimensi bisa merevolusi pembuatan mobil, mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir ini yang memungkinkan pembuatan suku cadang secara lebih mudah dan khusus dibanding manufaktur tradisional.
Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software. We print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.